pagi, perkenalkan saya Yosefina Ermina, Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti di SDN 04 Kiung, Kecamatan Siti Semarang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG Guru Agama Katolik bertiga tahun 2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 SDN 04 Kiung dengan tema Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, SDN 04 Kiung. Cerdas. Ceria. Hebat. Mantap. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Oke, sebelum belajar, sebelum memulai pelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Silakan maju ke depan. Oke, kita posisi berdoa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Oke, selamat pagi juga. Terima kasih Saung. Silakan duduk. Posisi masih berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini hadir semua? Hadir. Oke, Ibu mau Regas Putra Santa. Epri, Epifania. Hari ini kembali lagi kita bertemu di pelajaran ke-10 ya. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Saya, Bu. Ya, tentang apa Wilanda? Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Oke, bangsa Israel memasuki tanah Terjanji. Nah, siapa-siapa saja tokoh yang membawa bangsa Israel menuju tanah terjanji?
Ya. Musa. Oke, Musa. Setelah Musa membawa bangsa Israel menuju ke tanah terjanji dan dia sudah tua dan meninggal. Setelah dia meninggal, siapa yang menggantikan Musa? Saya Bu. Iya, yo. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari minggu yang lalu kita telah belajar tentang tokoh-tokoh yang memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji. Nah, hari ini juga kita belajar tentang tokoh-tokoh setelah Nabi Musa dan Yosua. Siapa yang tahu tokoh Samuel, Saul, dan Daud? Siapa yang tahu tentang mereka bertiga itu? Iya, silakan. Samuel adalah seorang nabi. Iya, Samuel adalah seorang nabi. Terus Saul. Saya Bu. Oke, silakan. Saul adalah seorang raja. Iya, Saul itu adalah seorang raja. Oke, Daud. Saya Bu. Iya, silakan. Daud adalah seorang pengembala dan Daud juga pemenang atas Goliat. Iya, tepuk tangan semuanya. Oke, dari ketiga tokoh ini, nah hari ini kita belajar mengenai mereka pada hari ini. Oke, hari ini materi kita adalah Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Oke, hari ini kita belajar tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memaknai atau memahami makna Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Saul, Samuel, dan Daud, sehingga dapat merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nanti kita juga akan dalam pelajaran ini ada diskusi, ya, kerja kelompok ya. Terus ada presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita di depan nanti. Nah, kita juga melakukan analisis dan evaluasi. Nah, itu kegiatan belajar kita pada hari ini. Kita akan menonton video. Setelah itu nanti ibu akan bagi ke dalam 3 kelompok. Oke? Biar semangat ya. Ada panggil namaku. Ada panggil nama saya. Juga ada panggil namaku. Oke, kita akan melihat video tentang Musa. Sudah nonton? Sudah. Tentang apa tadi? Tentang Nabi Musa. Marah kepada siapa? Oke, untuk mendalami film yang barusan kita tonton, ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok Akik, kedua kelompoknya Marsha, ya. Ketiga kelompoknya Wilanda atau Raffi. Sini, Raffi sama Wilanda di sini. Bregas ke sini, Bregas. Pindah kelompok Marsha. Oke. Nah, 5 orang ya. Terus Akik, Marsha, Sesia ke sini, Sesia. Rangga ke si kalian menulis, tulis namanya nanti ya, udah. Rangga di sini gabung ya, dapat. Balik badannya. Sana, ada sana. Ada sana. Kalian hadap
Amalia? Sudah belajar terus sudah main. Oh, enggak apa-apa. Oke, silakan semuanya maju ke depan dan Pak. Yang pakai kacamata Masya. Yuk, kawan-kawannya boleh maju. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang membuat bangsa Israel tidak setia pada pemimpin mereka Musa sebagai wakil Allah? Karena mereka sering kali bersujud-sujud meragukan kepemimpinan Musa dan pemberontak terhadapnya. Mereka merindukan kehidupan di Mesir, mengabaikan mukjizat yang mereka saksikan, dan Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Aktif. Kepada kelompok 3, mari kita kasih aplaus. Silakan kita lanjutkan dengan kelompok 2. dari kelompok 2 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih kepada kelompok. Oke, nah, jadi dari hasil diskusi kelompok, kalian telah memecahkan satu masalah di dalam video. Apa yang terjadi pada video yang kita tonton tadi ya? Israel dulu tidak setia kepada Musa. Kita berdiri dulu. Kita semangat. Kamu semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, Setiap kelompok nanti akan dibagi, misal kelompok Samuel, yang tadi kelompok 2 misalnya kelompok Saul, kelompok 3 misalnya kelompok Daud. Nanti kalian akan mengamati sebuah video lagi ya. Kita dimulai kelompok 1, Ibu kasih kelompok Samuel. Ini cerita tentang Samuel dan diamati ya apa yang terjadi di cerita ini. Dengaran? SDM unggul bangga yang mantap. Oke, silakan kelompok Samuel. Tadi setelah menonton, nanti kalian berdiskusikan. Silakan. Sekarang kelompok Saul. Ya, silakan kerjasama. Kayak tadi lagi. Lalu kami Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkan Israel mempunyai seorang raja. Belajar kuat, wujudkan cita-cita yang luhur. Gembira bergerak, itu semua yang kita. SDM unggul bangga yang mantap. Bergerak, itu semua yang kita. SDM. Oke, sudah. Ini yang Saul. Nanti di nomor 2 itu kalian menceritakan misalnya kalau yang ini menceritakan kisah panggilan Samuel. Terus ini menceritakan kisah Saul masing-masing ya. Nah, ini yang sekarang yang Daud. Silakan Samuel sama Saul itu silakan bekerja. Ini Daud ya, dan perhatikan. Daud diurapi menjadi raja, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 14.
kelompok Daud sudah menonton? Sudah. Oke, silakan jawab pertanyaan itu, nanti hasilnya dibacakan, nanti kelompok yang lain menanggapi. Saul berdiri, Yolanda di situ aja, enggak apa-apa. Bacakan jawaban. Apa arti dan makna panggilan Allah? Allah ingin mencari raja dan nabi. Kisah panggilan Allah pada Samuel, Saul dan Daud. Dari kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 3, kelompok 2. Kasih pertanyaan untuk kelompok 3. Oke, lanjut kelompok 1. Apa arti dan makna panggilan Allah? Allah memanggil Samuel menjadi nabi. Kisah panggilan Allah kepada Samuel, Saul dan Daud. Daud memerangi Saul tanpa berdiri. Oke, tepuk tangan semuanya. Dari kelompok 3 dan kelompok 2 ada pertanyaan tidak untuk kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada. Benar tidak ada? Setelah menyaksikan 3 video masing-masing, tadi setiap kelompok itu dari video tokoh pemimpin Israel. Nah, dari ketiga tokoh itu kita telah mendiskusikan. Nah, disuruh kasih pertanyaan, nggak ada. Berarti sudah jelas semua. Jelas semua. Jelas semua enggak? Jelas. Oke, coba berdiri semuanya. Mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, silakan duduk. Dari ketiga tokoh ini kita akan memberi analisis atau evaluasi. Nah, pertanyaannya ini sendiri-sendiri ya. Nih. Yang nomor 2 dan nomor 1. Coba analisis peran atau kedudukan Samuel, Saul, dan Daud. Kedua, uraikan sikap-sikap yang dapat dicontoh atau ditiru dari ketiga. Kita menganalisis, tadi kita sudah menonton 3 video tentang Raja Samuel, Saul, dan Daud. Oke, sudah duduk. Nah, dari ketiga itu kita mencoba peran atau kedudukan masing-masing. Tadi Samuel itu sebagai apa? Samuel? Saul? Raja. Terus Daud? Pengembala. Iya, pengembala, dan pada akhirnya diangkat menjadi raja. Nah, pentingnya seorang pemimpin yang dipilih, mereka 3 itu adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh Allah. Samuel, Saul, dan Daud itu adalah contoh dan teladan pemimpin yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Lalu sikap-sikap baik yang harus atau yang kita teladani, yang bisa kita teladani atau contoh bisa kita contoh dari ketiga ini. Yang pertama adalah keberanian, kemampuan, kerendahan hati, serta ketulusan dan ketergantungan kepada Tuhan. Dari materi hari ini, dari ketiga tokoh tadi yang ada Samuel, Saul, dan Daud, masing-masing sudah ada perannya sendiri. Apa sih arti pemimpin bagi kalian? Pemimpin itu adalah Pemimpin adalah orang yang orang yang terpilih
Iya. Nah, seorang pemimpin itu adalah orang terpilih. Makanya tadi mereka tiga dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah, di dalam kelas kita juga mempunyai pemimpin kelas yang disebut dengan ketua. Kalau di desa ada kepala desa. Kalau di dalam keluarga ada siapa? Nah, itulah dia. Kita hari ini dituntut untuk mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Samuel itu adalah hakim terakhir yang memimpin kaum Israel setelah tadi Yosua pertama, Musa, terus dilanjutkan dengan Yosua. Setelah itu lanjutkan Samuel sampai ke Daud. Nah, Samuel itu sendiri anaknya Elkana dan Hannah. Samuel terkenal sebagai hakim yang tekun di dalam doa saat melaksanakan perintah Tuhan. Nah, Saul itu adalah raja pertama Israel setelah Yosua. Daud itu adalah tadi pertama dia seorang gembala yang dipilih Allah karena hatinya yang taat dan penuh iman. Terus Daud pemimpin yang taat, berani dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakannya. Dengan keberaniannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, Daud mengalahkan musuh besar Israel yaitu Goliat. Sifat yang harus kita teladani tadi sudah ya kalian jelaskan ya, sifat-sifatnya tadi ada yang bilang baik, gagal, bangkai dan lain sebagainya. Nah, dari ketiga tokoh sifat yang harus kita teladani yaitu dari Samuel kita belajar apa? Setia dan taat. Dari Saul kita belajar apa? Taat dan rendah hati ya, di sini rendah hati nih. Tidak boleh sombong. Dari Daud juga kita belajar rendah hati, berani dan bertobat. Karena Daud itu pernah melakukan kesalahan, dia berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dari materi hari ini kita belajar menjadi seorang pemimpin seperti ketiga tokoh yang dipilih oleh Allah. Apakah saya sudah pernah berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negaraku supaya bisa memimpin sesuai dengan kehendak Tuhan? Pernah nggak kita berdoa untuk para pemimpin kita? Pernah tidak? Oke, apakah saya mampu menjadi seorang pemimpin yang baik bagi diriku dan juga teman-temanku? Ya. Mari kita refleksikan. Nanti peserta didik memilih dari ketiga contoh itu untuk membuat cerita pendek. Misalnya, kalau hanya Saul saja. Kalau hanya Samuel saja ya. Setelah itu ceritanya ditulis di dalam sebuah buku dan dikumpulkan. Ada pertanyaan nggak dari materi kita hari ini? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Sudah. Dari ketiga ini semuanya boleh kita contoh sifatnya kecuali tadi sifat sombong. Kita harus selalu rendah hati, rajin, harus jujur. Karena kita membutuhkan seorang pemimpin itu harus berani, jujur, adil dan penuh tanggung jawab. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Marsha, pimpin doa penutup Marsha. Oke, semuanya sikap berdoa dulu, simpan letakkan pensil bukunya. Sikap berdoa dulu saja. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria, penuh Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
sekolah